itu sangat-sangat berat untuk kita lakukan kalau kita masih kehidupan kita masih duniawi apalagi kita masih kedagingan kita sangat kuat sekali dalam kehidupan kita, maka firman yang disampaikan oleh Gembala Sidang kita pasti akan sangat berat. Mungkin mustahil dilakukan, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini ada dua hal yang kita pasti tidak mau terima dalam kehidupan kita, pasti kita mau hindari. Yaitu pertama apa? Tahu Bapak Ibu? Penderitaan atau masalah. Betul nggak? Siapa yang mau menderita atau banyak masalah dalam kehidupannya? Pasti tidak ada yang mau. Dan yang kedua adalah kematian. Tapi justru lewat kematian itu kita berjumpa dengan Tuhan. Padahal kita di sini anak-anak Tuhan semua, betul? Betul nggak? Siapa yang percaya kepada Tuhan? Kok sedikit? Semuanya percaya kepada Tuhan dan mau menjadi anak Tuhan. Nah, kalau kita mau ketemu dengan Tuhan harus apa? Mati. Artinya jangan mati secara ini, tapi kita masih dalam kedagingan kita. Tapi sebenarnya kalau kita mau cepat-cepat temu Tuhan secara temu muka dengan muka, kita harus mati. Tetapi tidak ada yang mau mati dulu ya Bapak Ibu. Ada sini yang mau mati dulu? Oh, yang benar. Hati-hati loh ngangkat tangan. Oke, Bapak Ibu. Ketidaktaatan kita terhadap otoritas Tuhan atas hidup kita, maka kita sama seperti menjadikan iblis sebagai tuan atas hidup kita. Saya ulangi sekali lagi. Ketidaktaatan kita terhadap otoritas Tuhan atas hidup kita, maka kita sama menjadikan iblis sebagai tuan dalam hidup kita. Betul nggak? Betul kan? Jadi kalau kita tidak mau hidup di dalam kendalinya Tuhan, maka kita sama saja Bapak kita adalah iblis. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, memang firman ini sangat berat, apalagi ada anak kecil, tetapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti orang tua atau paman atau kakak-kakaknya yang lebih mengerti akan firman ini bisa menyampaikan kepada anak, atau lewat tindak laku kita, maka anak-anak melihat, oh, orang tua kita ini sudah mengarah kepada kebenaran. Kalau tidak, Bapak Ibu, kita akan tersesat dan kita akan menjadi pengikut iblis. Karena di dalam dunia ini tidak ada abu-abu. Jadi hamba Tuhan atau hamba setan. Jadi tidak ada, oh, kita mau di daerah abu-abu, nggak bisa. Ada dua, kalau kita tidak mau di bawah kendalinya Tuhan, atau kita tidak taat kepada perintahnya Tuhan, maka kita menjadikan iblis sebagai bapa kita, atau menjadikan iblis sebagai tuan dalam hidup kita. Ini pilihan yang harus kita pilih, dan ini bukan satu karunia atau satu pemahaman, tetapi pilihan ini di tangan kita. Tuhan berikan free will, kehendak bebas dalam kehidupan kita, supaya kita memilih mana yang kita harus pilih. Tapi sebagai anak Tuhan dan sebagai umat tebusan Tuhan, maka kita harus tunduk kepada otoritas Bapa kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Kalau tidak saya kembali, karena kalau Bapak Ibu tidak tunduk pada otoritas Tuhan, percuma firman disampaikan, betul? Ya, puji Tuhan. Ini kalau kita tidak tunduk kepada otoritas Tuhan, maka ini sama dengan pemberontakan kita kepada Allah Bapa. Kita tidak mau mengakui bahwa kita sebagai makhluk ciptaannya, umat tebusannya, tidak mau mengakui kedaulatan Tuhan sebagai pemegang hak hidup kita. Ini sangat berbahaya sekali dan akan berdampak pada kebinasaan kekal. Kalau kita hanya hidup secara seperti hidup kita, seperti misalnya
Kalau Bapak kemarin kita katakan kalau kita seperti monyet, maka kita tidak perlu seperti ini, tidak perlu bersusah payah untuk berjuang mencari Tuhan, untuk berjuang menjadi anak Tuhan yang sah. Tetapi karena kita bukan monyet, maka kita harus berjuang hidup ini. Di dalam perjuangan hidup ini menentukan apakah kita menjadi anak Tuhan yang sah atau anak Tuhan yang gampangan. Di dalam bahasa Ibrani anak Tuhan yang sah itu huios. Huios ini artinya anak-anak yang sah atau pangeran, bangsawan surgawi. Kalau kita bangsawan surgawi, maka kita tahu apa yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kalau kita menjadi umat tebusan, menjadi hamba dari Allah Bapa kita, maka kita tahu posisi kita sebagai hamba itu apa. Saya ilustrasikan begini. Kalau kita punya pembantu, pasti Bapak Ibu mungkin ada yang punya pembantu ataupun yang tidak. Tapi kalau kita punya pembantu, kita tahu apa yang kalau kita perintahkan kepada pembantu kita, pasti dia akan menuruti. Betul tidak Bapak Ibu? Tidak ada. Misalnya kita, Mbak, tolong setrika baju ini ya. Pasti dia akan melakukan setrika. Ada nggak kalau kita disuruh setrika, dia jalan-jalan atau main handphone? Nggak mungkin ya. Nah, kalau kita sebagai majikan dan kita meminta pembantu apa yang kita perintahkan dia lakukan, apalagi Allah Bapa kita yang memiliki hak, karena ada roh di dalam diri kita yang dihembuskan oleh Allah Bapa kita, namanya Nismat Hayim. Itu roh yang dihembuskan oleh Allah Bapa di dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi hidup ini. Ada roh. Roh ini miliknya Bapa dan ini akan kembali kepada Bapa. Sehingga makanya firman Tuhan katakan roh yang ada di dalam kita diingin oleh Tuhan untuk dengan cemburu. Nah, cemburu ini bukannya cemburu sebagai seorang kekasih, tetapi ini miliknya Tuhan. Ini harus lagi kembali kepada Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah hambanya Tuhan, maka kita tahu kepada siapa majikan kita. Kita tidak perlu sebenarnya diperintah-perintah. Kalau kita makin dewasa, makin mengerti akan firman Tuhan, maka otomatis itu roh yang ada dalam kita bisa memberikan petunjuk, memberikan satu pemikiran dalam kehidupan kita bahwa kita harus tunduk setiap perintah-perintahnya. Dan kita tidak boleh bertanya-tanya, karena ini kita hidup di dalam otoritasnya Tuhan. Sama saja tadi seperti yang katakan kalau pembantu, bisa nggak kita katakan, Mbak tolong setrika, tiba-tiba dia main handphone, bisa nggak dia melakukan itu? Kalau dia pembantu kita, maksudnya pembantu yang baik tentunya, nggak mungkin dia melakukan begitu. Betul nggak Bapak Ibu? Dia pasti akan melakukan apa yang kita perintahkan. Jadi kalau kita tahu apa yang diperintahkan oleh Allah, kita akan melakukan itu dengan baik. Dan kalau kita makin dewasa, maka perintah-perintah Tuhan itu tidak akan menjadi beban bagi kita. Amin ya Bapak Ibu. Tidak akan menjadi beban, karena kita tahu bahwa ini sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai umat tebusannya Tuhan. Sejatinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita ini harus berbakti kepadanya. Seluruh kehidupan kita harus melayaninya. Kurang dari ini berarti kita tidak rela Tuhan menjadi majikan kita. Artinya kalau ada keinginan-keinginan kita yang di luar dari keinginannya Tuhan, maka kita tidak rela Tuhan menjadi majikan kita. Dan orang yang seperti ini, maka dia tidak mungkin akan melayani Tuhan. Arti melayani Tuhan, jangan berpikir sempit bahwa kita harus seperti di gereja sebagai usher, penerima tamu, atau kita bermain musik sebagai WL, atau sekalipun pemerintah firman Tuhan. Tidak. Melayani Tuhan itu segenap hidup kita, segala keberadaan hidup kita. Kalau kita lakukan semuanya itu untuk melayani Tuhan, itu sama saja kita sudah melayani Tuhan. Panggilan untuk melayani Tuhan ini bukan karunia. Ya, sekali lagi, panggilan untuk melayani Tuhan ini bukan karunia, tapi pilihan yang harus kita sadari bahwa kita adalah makhluk ciptaannya, dan ini jalan hidup yang wajar bagi umat
Kita buka di 2 Korintus 5. Kita buka di 2 Korintus 5 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Ada yang Bapak Ibu Saudara kasih yang bisa membacakannya? 2 Korintus 5 ayat 14 sampai yang ke-15. Ada? 2 Korintus 5 ayat 14 sampai yang ke-15. Boleh membacakan? Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, puji Tuhan. Jadi hidup kita adalah miliknya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya nanti ada tiga ciri manusia yang mau mengakui otoritas Tuhan, yaitu yang pertama adalah mengakui Tuhan sebagai majikan yang harus dilayani, hidup bagi Tuhan. Karena hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan, maka hidup kita sepenuhnya milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Seperti firman Tuhan katakan, hidup kita adalah, kalau hidup kita adalah milik Tuhan, maka segala yang kehidupan kita, segala keinginan kita harus arahkan kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, hidup untuk Kristus. Hidup untuk Kristus, atau lebih tepatnya hidup untuk melayani Kristus. Hidup untuk melayani Kristus adalah, kalau saya boleh gambaran kita dalam kehidupan Saul. Kalau kita tahu Saul, Bapak Ibu, dia raja pertama di Israel. Waktu dia diangkat oleh Tuhan, dia rakyat biasa. Dia dari bangsa Benyamin, dari suku Benyamin. Tetapi saat diangkat oleh Tuhan, dia ada memiliki roh pemberontakan kepada Tuhan, tidak taat kepada perintah Tuhan lewat Nabi Samuel yang menyampaikan bahwa bangsa Amalek harus dihabisi sampai dengan harta-hartanya harus dibunuh. Tetapi yang membangkang itu satu, roh pemberontakan. Yang kedua, dia memiliki roh dengki. Tidak suka dengan siapa menantunya? Daud. Nah, hidup kita untuk melayani Tuhan, kita jangan seperti Saul ini, Bapak Ibu sekalian. Kadang kita melihat sesama jemaat atau sesama aktivis atau sesama sepelayanan kita, kalau saudara seiman kita atau saudara aktivis kita sukses, biasanya kita apa? Sirik ya? Sirik, dengki, cemburu ya, cemburu yang negatif itu ya. Nah, itu ingat, itu ada roh Saul. Nah, ada satu lagi yang bahaya, itu ada roh pemberontakan. Nah, pemberontakan ini terkadang tidak terlihat di kasat mata, tetapi tersimpan di dalam hati. Nah, ini yang bahaya Bapak Ibu. Karena terusan aja kita bisa munaroh. Kita bisa munafik ya Pak ya. Terkadang kalau kita jadi asar gitu, walaupun kita lagi ribut misalnya di rumah ya, Pak Agus ya, contoh Pak Agus. Karena Pak Agus di samping gitu. Contoh Pak Agus kan istrinya butuh ya Pak, benar ya Pak. Nah, misal lagi ribut, tapi diminta oleh jadi asar. Jadi wajahnya gimana Pak? Jadi bahasanya ya sumringah dulu lah ya. Wajahnya ceria gitu. Walaupun dibuat tuh ya Pak ya. Karena masih dong. Ini munafik nggak nih? Tetapi harus diminta jadi asar. Asar itu harus wajahnya
ceria, Senyum. senyum, selamat sore, shalom, oh, shalom, dalam arti dongkol. Apalagi lihat istrinya lewat lagi. Datang lagi dia. Lu jauh-jauh dah, jangan di dekat-dekat saya lagi terima tamu gitu ya. Tapi gitu, nah, Bapak Ibu, saudara kasih, kalau kita hidup di dalam otoritasnya Tuhan, hidup kita harus melayani. Nah, melayani itu jangan seperti kita ada roh Saul. Roh Saul itu roh pemberontakan dan roh iri hati. Ya, kalau roh iri hati itu yang untuk kebaikan, ada iri hati yang baik loh Bapak Ibu. Artinya apa? Iri hati yang positif, cemburu yang positif. Kan ada yang iri yang negatif, oke kita nggak usah bicara yang negatif. Tapi kalau ada yang iri hati yang positif, artinya begini, oh dia maju imannya, kok dia bertumbuh ya, makin mengenal dia kebenaran firman Tuhan, kok saya nggak bisa ya. Nah itu ada kecemburuan, ada iri hati. Tapi iri hati ini kita arahkan ke yang positif. Nah ini bagus sekali, tetapi jangan sampai kita iri hati yang negatif sehingga membuat pelayanan itu menjadi tidak baik, tidak kondusif. Apalagi kita seperti tadi, munafik itu Bapak Ibu saudara kasih. Nah, saya juga ngalamin Bapak Ibu. Kadang saya juga munafik. Iya. Ya harus saya jujur juga munafik juga. Lagi ribut gitu ya, lagi ribut-ribut. Nah, disuruhlah kita terima tamu atau nemenin gitu. Waduh Bapak Ibu, ini yang paling susah, bener nggak? Kita lagi kesel, dongkol gitu ya, suruh-suruh muka kita jadi apa? Mukanya tersenyum gitu. Ini nggak gampang Bapak Ibu. Dan ini terus terang sebenarnya, ya. Tapi bersyukur dia daripada dia tidak melayani, betul nggak? Lebih bahaya lagi. Walaupun dia melayani dengan muka yang di seolah-olah sandiwara gitu ya, tetapi dia tetap melayani. Saya yakin percaya orang seperti ini pasti akan dipakai Tuhan dan pasti akan berubah. Kenapa? Dia tetap mau melakukan perintah-perintah yang hal-hal yang sepele begini kan. Terima tamu kan mungkin nggak terlalu berat ya Pak ya. Tetapi dengan mungkin dengan hal-hal yang ada pertengkaran tetapi di antara keluarga dengan suami istri, tetapi dia tetap melayani dengan muka yang senyum begitu. Ini satu pelajaran bagi si orang tersebut untuk bagaimana belajar mengendalikan diri. Ini kan misalnya kita kelas 1 gitu. Oh, begini